Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran kita kali ini masih di channel YouTube Think Accounting. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan juga koreksi kesalahan, serta bagaimana perlakuan akuntansi terhadap perubahan dan juga koreksi kesalahan tersebut. Nah, video ini adalah video part pertama yang akan membahas mengenai bagaimana perubahan akuntansi tersebut diberlakukan dalam akuntansi keuangan dan juga penyajian laporan keuangan. Kita langsung mulai untuk pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai identifikasi dua tipe dari perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi ini biasanya disebabkan oleh adanya praktek alternatif akuntansi yang memang prakteknya tidak sesuai dengan pernyataan akuntansi berterima umum ya, atau standar akuntansi yang berterima umum, sehingga ini merupakan salah satu jenis kesalahan yang disengaja yang biasanya berbentuk yang pertama mengurangi komparabilitas informasi keuangan, kemudian menyamarkan data tren historis yang bermanfaat sehingga pada akhirnya memberikan atau tujuan utamanya adalah mengakibatkan bias terhadap pengambilan keputusan para stakeholder, sehingga perubahan akuntansi ini diperlukan untuk memperbaiki kualitas informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Nah, kapan-kapan kita akan membicarakan mengenai alternatif akuntansi atau praktek alternatif akuntansi ini seperti apa, dan sehingga kita bisa lebih memahami bahwa ternyata akuntansi itu juga bisa digunakan untuk sesuatu yang negatif. Maka dari itu kita sebagai akuntan maupun calon akuntan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemakai laporan keuangan. Nah, kembali ke topik utama kita, tipe perubahan akuntansi yang biasa terjadi ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perubahan pada kebijakan akuntansi dan juga perubahan pada estimasi akuntansi. Oleh karena itu, dua perubahan ini yang nanti akan kita bahas. Sebelumnya, ada catatan penting bahwa error atau kesalahan yang tidak disengaja tidak dianggap sebagai sebuah perubahan akuntansi. Oleh karena itu, nanti biasanya diperlakukan dengan cara melakukan koreksi informasi akuntansi yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah mendeskripsikan akuntansi untuk perubahan pada kebijakan akuntansi. Perubahan pada kebijakan akuntansi ini merupakan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan akuntansi yang lainnya. Biasanya terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi perusahaan yang diakibatkan oleh misalnya perubahan operasional perusahaan, perubahan struktur organisasi perusahaan, kemudian adanya peraturan baru dan lain sebagainya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Termasuk di dalam perubahan ini yaitu contohnya adalah perubahan metode perhitungan persediaan, misalnya dari average cost atau biaya rata-rata ke LIFO atau last in first out, dan juga perubahan perhitungan pendapatan kontrak jangka panjang, contohnya dari cost recovery atau biaya pemulihan ke metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Nah, adopsi dari sebuah kebijakan baru pada pengakuan atas peristiwa yang telah terjadi, baik itu untuk yang pertama kali atau yang sebelumnya tidak material, bukan merupakan perubahan akuntansi. Nah, intinya adalah perubahan akuntansi itu dilakukan untuk sesuatu yang material. Nah,
Tiga pendekatan untuk melaporkan perubahan akuntansi ini yaitu ada currently, retrospectively, dan juga prospectively. Kalau currently itu biasanya yang diubah hanyalah saat ini, saat periode terjadinya perubahan. Kalau retrospektif itu berlaku pada periode pada terjadinya perubahan dan juga periode sebelumnya. Sedangkan prospectively ini adalah perubahan pada periode di masa yang akan datang. Nah, perubahan ini biasanya nanti akan disampaikan atau didisclosure, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ya. Sehingga nanti biasanya perubahan sangat wajar ketika dalam CALK tersebut terdapat notes-notes terkait dengan perubahan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, International Accounting Standard Board sebagai organisasi yang mengeluarkan kebijakan berupa IFRS atau International Financial Reporting Standard. Ini mengharuskan penggunaan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan retrospektif. Alasannya agar pengguna atau stakeholder kemudian dapat membandingkan dengan lebih baik hasil dari perubahan ini dari periode sekarang pada saat perubahan terjadi ke periode berikutnya atau periode sebelumnya, sehingga stakeholder dapat melihat bahwa perubahan ini adalah dengan tujuan yang lebih baik lagi, yaitu peningkatan kualitas laporan keuangan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh stakeholder. Jadi ingat bahwa perubahan akuntansi yang perubahan pada kebijakan akuntansi itu pendekatannya yang disarankan oleh IFRS adalah pendekatan retrospektif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami mengenai bagaimana akun untuk perubahan akuntansi retrospektif ini. Ketika perusahaan itu melakukan atau mendisclosure perubahan pada kebijakan akuntansi secara retrospektif, maka perusahaan ini akan melaporkan perubahan dengan cara yang pertama, menyesuaikan laporan keuangannya untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan dengan dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru, biasanya karena perusahaan itu mengeluarkan laporan keuangan komparatif ya, sehingga kalau periode sebelumnya itu kebijakannya masih menggunakan kebijakan yang lama yang kemudian diubah menjadi kebijakan yang baru yang sama juga, maka perlu juga dilakukan penyesuaian. Yang kedua, perusahaan akan menyesuaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun penyajian pertama, juga membuat penyesuaian saling hapus pada saldo awal laba ditahan atau komponen lain yang sesuai dari ekuitas atau aset bersih pada awal tahun penyajian pertama. Jadi nanti akun-akun yang terpengaruh dari perubahan kebijakan ini bisa disesuaikan dengan cara menerapkan saling hapus pada saldo awalnya, terutama untuk saldo awal laba ditahan atau komponen yang lain yang sesuai dari ekuitas atau aset bersih tersebut. Nah, untuk lebih memahami perubahan pendekatan retrospektif pada perubahan pada kebijakan akuntansi ini, mari kita lihat contoh soal dari Denson Company. Denson Company mencatat pendapatannya dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya. Sebelumnya, pada tahun 2015, perusahaan mengubah metode presentasi penyelesaian. Jadi sebelumnya dia menggunakan metode persentase penyelesaian. Nah, manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat dari pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa mendatang. Jadi dia dari metode persentase penyelesaian diubah menjadi metode pemulihan biaya. Asumsikan tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Nah, kita lihat di sini adalah komparasi dari penyajian laporan laba rugi dengan menggunakan metode pemulihan biaya dan juga metode persentase penyelesaian. Kita lihat perbedaannya ya, tahun 2013 net income dengan metode cost recovery ada 240, dengan metode
Persentase penyelesaian adalah 360.000. Selanjutnya 2014 96.000, 2014 108.000, 2015 114.000, 2015 120.000. Jadi ini perbedaan dari penggunaan metode pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang, yaitu menggunakan cost recovery dan juga dengan menggunakan metode penyelesaian, persentase penyelesaian. Dengan perbedaan net income juga pasti mempengaruhi perbedaan pajak, karena pada soal sebelumnya perusahaan itu mengubah metode ini dengan tujuan mendapatkan manfaat dari perpajakan, tentu saja manfaat yang positif. Nah, dari sini kita akan melakukan perhitungan untuk menentukan berapa sih perbedaan dari perubahan metode tersebut. Nah, kita lihat pada tahun 2014, laba sebelum pajak menggunakan metode persentase penyelesaian adalah 600.000, sedangkan menggunakan metode cost recovery adalah 400.000, sehingga perbedaannya adalah 200, dan tarif pajaknya saat itu adalah 40%. Maka ada perbedaan pajak sebesar 80.000, yaitu 40% dikalikan 200.000. Kemudian yang mengakibatkan perbedaan pada laba setelah pajak yaitu sebesar 120.000. 200.000 dikurangi 80.000 sama dengan 120.000. Kemudian pada tahun 2014, laba yang didapatkan pada akhir tahun adalah sebesar 180. Jadi yang 600 dan 400 ini adalah saldo laba sebelum pajak awal tahun, sedangkan ini adalah pada akhir tahun, ini ada laba sebesar 180.000. Ada tambahan sebesar 180.000, sehingga saldo laba sebelum pajak akhir tahun 2014 atau yang menjadi saldo awal tahun 2015 adalah sebesar 780, seperti itu. Nah, kemudian menggunakan cost recovery adalah sebesar 560. Kemudian perbedaannya adalah 220 pada perbedaan antara laba sebelum pajak awal tahun 2015, tax efeknya berbeda sebesar 88.000, sehingga laba bersihnya berbeda sebesar 132.000. Maka jurnal yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Konstruksi dalam proses itu menjadi 220 di debit, hutang pajak tangguhan bertambah 88.000 di kredit, dan juga laba ditahan bertambah sebesar 132.000 di kredit, seperti itu. Nah, dalam melaporkan perubahan kebijakan pada kebijakan akuntansi ya, pada khususnya, yang harus diperhatikan adalah persyaratan pengungkapan utama sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat perubahan prinsip akuntansi, yang apakah dia mandatori atau tidak, dan apakah dia mengakibatkan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua adalah alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Tentu saja ini harus segera dilakukan perubahan ya, karena untuk kepentingan peningkatan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, untuk periode saat ini dan setiap periode sebelumnya yang disajikan sejauh memungkinkan, artinya nggak harus 10 tahun ke belakang ya, bisa aja 3 tahun ke belakang. Jumlah penyesuaian terdiri dari yang pertama, untuk setiap item baris laporan keuangan yang terpengaruh, dan laba per saham dasar dan juga dilusian. Dan yang keempat adalah jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelumnya dari periode tersebut disajikan sepanjang dapat dilakukan. Nah, ini adalah contoh dari pengungkapan perubahan akuntansi yang dilakukan oleh Denson Company yang biasanya terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Di sini ada
data penyesuaiannya seperti apa dan juga penjelasannya sehingga para pemakai laporan keuangan bisa mengerti bagaimana perubahan itu berlangsung dan apa alasannya. Nah, perubahan pada kebijakan akuntansi selanjutnya yaitu sering mengakibatkan bahwa perusahaan itu harus menyesuaikan saldo laba ditahan. Nah, contohnya nih, Denson Company ini saldo laba ditahan pada awal tahun 2016 sebelum penyesuaian adalah sebesar 1.360.000. Nah, setelah dilakukan perubahan atau penyesuaian, maka menghasilkan jumlah saldo laba ditahan yang berbeda. Nah, di sini contohnya ada seperti ini. Ini adalah laporan laba ditahan pada akhir tahun. Kita lihat tahun 2015 ini laba ditahannya adalah sebesar 1.810.000. Kemudian dilakukan penyesuaian sebagai berikut. Dengan metode percentage of completion ini kan laba ditahannya sebesar 1.720.000 pada tanggal 1 Januari 2014. Setelah disesuaikan dengan menggunakan cost recovery, saldo laba ditahan awal tahun 2014 menjadi 1.600.000 sehingga ada perbedaan kumulatif yang akan mempengaruhi saldo laba ditahan sebesar 120.000. Nah, sehingga kita melakukan penyesuaian pada laporan saldo laba ditahan sebagai berikut, yaitu 1.600.000 ditambah 120.000 menjadi 1.720.000. Ini merupakan laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2014 yang telah mengalami penyesuaian, ditambah laba yang diperoleh pada tahun berjalan tahun 2014 sebesar 108.000 sehingga total laba ditahan pada akhir tahun 2014 31 Desember adalah 1828 sehingga ini menjadi saldo awal tahun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 sehingga pada tahun 2015 total laba ditahan akhir tahun adalah sebesar 1.948.000. Nah, ini juga biasanya nanti akan disajikan pada laporan laba ditahan tersendiri dan juga pada pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk lebih memahami lagi, ini ada contoh soal. Perusahaan konstruksi Cherokee mengubah dari metode pemulihan biaya menjadi metode persentase penyelesaian untuk kontrak konstruksi jangka panjang selama tahun 2015. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan akan melanjutkan pendekatan ini di masa yang akan datang. Ada petunjuk bahwa kita harus menyesuaikan semua konsekuensi perpajakan melalui akun kewajiban pajak tangguhan. Jadi akun yang nanti akan digunakan untuk menyesuaikan perubahan ini adalah akun kewajiban pajak tangguhan. Berikut adalah informasi yang sesuai dengan perubahan tersebut. Kita lihat laba sebelum pajak pada tahun 2014 dengan metode persentase penyelesaian adalah sebagai berikut, metode cost recovery adalah sebagai berikut, sehingga perbedaannya untuk tahun 2014 adalah 170.000, tahun 2015 adalah 220.000. Nah, dengan asumsi tarif pajaknya adalah 30%, kita diminta untuk menentukan jurnal apa yang diperlukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi untuk perubahan prinsip akuntansi tersebut, dan berapakah jumlah laba bersih dan laba ditahan yang akan dilaporkan pada tahun 2015. Asumsikan laba ditahan awal tahun 2014 menjadi 100.000. Oke. Nah, kita lihat dengan data ini, mari kita sesuaikan. Tadi ya perbedaannya adalah sebagai berikut, kemudian mengakibatkan efek terhadap pajaknya adalah sebagai berikut, sehingga mengakibatkan perubahan laba bersih dari pajak ini adalah sebagai berikut. Nah, maka jurnal untuk mencatat perubahan ini adalah konstruksi dalam proses
debit 170.000 dari sini ya. Kemudian hutang pajak tangguhan 59.000 dan juga laba ditahannya 110.500. Ini untuk mencatat perubahan secara retrospektif terhadap saldo laba ditahan. Nah, kemudian kita lihat ada laporan komparatif untuk melaporkan kembali saldo yang disesuaikan tersebut. Sebelumnya ini adalah saldo yang belum disesuaikan ya. Dengan adanya penyesuaian, maka laba sebelum pajaknya 780.000, income tax-nya 273, net income-nya 507.000. Kemudian tadi ada asumsi awal tahun, asumsikan saldo laba ditahan adalah 100.000. Maka net income-nya dari data sebelumnya 507.000 sehingga saldo laba ditahan di akhir tahun adalah 607.000 pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, laba sebelum pajaknya 700.000, tax-nya 35%, net income-nya menjadi 455.000, dan ada perubahan yaitu berupa ada data yaitu berupa saldo laba ditahan awal tahun 2015 yaitu 496.500 dan ada perubahan sebesar 123.500 sehingga nanti pada akhir saldo laba ditahan tahun 2015 menjadi 1.062.000 dengan adanya penyesuaian pada pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang dari percentage of completion menjadi cost recovered. Nah, itu tadi adalah ilustrasi bagaimana perlakuan akuntansi terhadap perubahan kebijakan akuntansi yang mengharuskan kita untuk merevisi atau mengubah saldo laba ditahan. Nah, kita lanjutkan. Ternyata perubahan pada kebijakan akuntansi ini juga mendatangkan pengaruh perubahan baik yang direct maupun indirect. Pada pengaruh langsung, IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan akuntansi tersebut. Sedangkan pada pengaruh tidak langsung itu tidak menggunakan retrospektif, tetapi bisa menggunakan pendekatan prospektif. Nah, di sini ada pernyataan, pengaruh tidak langsung adalah setiap perubahan arus kas perusahaan saat ini di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Selanjutnya kita akan memahami bagaimana akuntansi untuk perubahan praktiknya. Nah, terdapat ketidakmungkinan terkait dengan bagaimana akuntansi memperlakukan perubahan pada kebijakan akuntansi. Perusahaan tidak boleh menggunakan atau mengaplikasikan metode retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut ini muncul. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan efek dari aplikasi retrospektif ini, apa yang terpengaruh, kemudian akun-akun apa, dan bagaimana caranya. Yang kedua, penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang maksud manajemen dalam periode sebelumnya. Jadi, ketika timbul asumsi, di mana asumsi itu terkait dengan maksud manajemen dalam periode sebelumnya itu seperti apa, tidak jelas seperti itu misalnya, maka penerapan retrospektif tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, penerapan retrospektif membutuhkan estimasi signifikan yang tidak dapat dikembangkan oleh perusahaan. Nah, jika salah satu dari kondisi di atas terjadi, maka perusahaan tidak menerapkan perubahan retrospektif, tetapi menerapkan perubahan secara prospektif dalam penerapan prinsip akuntansi yang baru. Nah, contoh dari selanjutnya kita belajar mengenai bagaimana perubahan akuntansi pada estimasi akuntansi. Nah, contoh dari estimasi akuntansi adalah piutang tak tertagih ya, itu biasanya adalah perhitungan penyisihan cadangan kerugian piutang atau bad debt expense yang memang merupakan estimasi dari perusahaan kira-kira berapa sih piutang yang tidak akan tertagih pada setiap tahunnya. Yang kedua adalah persediaan usang yang biasanya diestimasi oleh perusahaan.
Yang ketiga adalah masa manfaat dan juga nilai residual suatu aset. Yang keempat adalah periode manfaat dari biaya tangguhan. Yang kelima, liabilitas untuk biaya garansi dan juga pajak penghasilan yang biasanya juga merupakan estimasi sementara. Kemudian cadangan mineral yang dapat dipulihkan, karena ini masih berupa estimasi, jadi cadangan mineral itu bisa saja berubah ya tergantung dari keadaan real setelah dilakukan eksekusi. Yang ketujuh, perubahan pada estimasi depresiasi. Dan yang kedelapan, nilai wajar dari aset finansial atau liabilitas finansial. Nah, ini adalah estimasi-estimasi yang dilakukan oleh akuntansi dalam rangka penyajian nilai wajar setiap elemen laporan keuangan. Nah, estimasi ini tentu saja sangat mudah atau sangat mungkin untuk berubah tergantung situasi dan kondisi yang dialami pada saat perusahaan itu melakukan perhitungan atau persiapan penyajian laporan keuangan. Nah, sehingga perubahan pada estimasi akuntansi ini biasanya dari yang kita bahas sebelumnya tidak harus menggunakan perubahan retrospektif, terutama kalau 3 syarat tadi ditemui ya, sehingga kita menggunakan pelaporan prospektif. Nah, pada pelaporan prospektif ini, perubahan estimasi akuntansi dilaporkan secara prospektif di masa yang datang dengan cara memperhitungkan perubahan perkiraan pada 1. Periode perubahan jika perubahan mempengaruhi periode itu saja, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan mempengaruhi keduanya. Jadi kita nggak perlu melakukan penyesuaian retrospektif pada periode sebelumnya. Jadi cukup periode sekarang dan juga periode mendatang di mana perubahan tersebut akan berpengaruh. IASB melihat perubahan dalam perkiraan sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal dan melarang tadi ya perlakuan retrospektif. Di sini ada ilustrasi soal untuk lebih memahami mengenai metode prospektif terhadap perubahan estimasi akuntansi. Arcadia HS membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Pada tahun 2015 atau tahun ke-8, ditentukan bahwa total perkiraan umur harus 15 tahun, sehingga ada tambahan sebanyak 8 tahun ya setelah disusutkan 7 tahun berturut-turut. Nah, nilai residunya diperbaiki menjadi 5.000 pada akhir waktu tersebut, yaitu tahun ke-15. Kita diminta untuk menentukan ayat jurnal apa untuk mengoreksi beban depresiasi pada tahun berjalan, dan hitunglah beban depresiasi untuk 2015. Untuk yang pertama, tidak dibutuhkan jurnal yang digunakan untuk melakukan mencatat perubahan ini, karena tahun berjalan sudah dilakukan pencatatan terhadap depresiasi, sehingga kita nanti akan melakukan penyesuaian dengan metode prospektif. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu nilai buku pada tanggal perubahan estimasi tahun ke-7 aset tersebut digunakan. Yang pertama kita harus menentukan berapa sih biaya dari peralatan tersebut atau harga belinya, yaitu 510.000, residual value-nya adalah 10.000, sehingga dasar depresiasinya adalah 500.000. Sebelumnya, umur ekonomis original adalah 10 tahun, sehingga depresiasi per tahunnya adalah 50.000. Nah, peralatan tersebut telah digunakan selama 7 tahun, jadi total depresiasi selama 7 tahun adalah sebesar 50.000 dikalikan 7 sama dengan 350.000. Nah, pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014 akan muncul book value sebesar 160.000, yaitu dari nilai peralatan dikurangi akumulasi depresiasi selama 7 tahun, sehingga book value-nya adalah 160.000. Langkah yang kedua adalah kita harus menghitung beban penyusutan tahun 2015 dengan asumsi kita memperbarui umur ekonomi dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Maka karena penyusutannya sudah dilakukan sampai dengan tahun ke-7, maka ada tambahan 8 tahun. Nilai buku pada tahun ke-7, akhir tahun ke-7 adalah 160.000.
Maka ini menjadi nilai buku pada awal tahun ke-8 yaitu 100 tahun 2015. Kemudian residual value yang baru adalah 5.000 sehingga dasar depresiasinya menjadi 155.000. Umur ekonomisnya masih 8 tahun sehingga depresiasi per tahunnya menjadi 155.000 dibagi 8 yaitu 19.375. Jurnal untuk mencatat depresiasi yang baru yaitu beban depresiasi debit 19.375, kreditnya akumulasi depresiasi juga dengan jumlah yang sama. Jadi ini diterapkan secara prospektif, artinya diterapkan pada saat tahun perubahan dan tahun selanjutnya tidak perlu melakukan perubahan retrospektif tahun sebelumnya. Nah, perubahan pada estimasi akuntansi yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ini dijelaskan sebagai berikut. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan juga jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang berdampak pada periode saat ini atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali jika tidak praktis untuk melakukan estimasi efek tersebut. Perusahaan juga tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyesuaian piutang tak tertagih atau persediaan usang, kecuali perubahan tersebut material. Lagi-lagi, perubahan estimasi ini diungkapkan hanya jika material, ya artinya material itu ya mempengaruhi, akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh stakeholder berdasarkan laporan keuangan yang kita sajikan setelah adanya perubahan estimasi akuntansi tersebut. Nah, kira-kira demikian pembahasan kita pada part 1, yaitu mengenai perubahan pada estimasi akuntansi. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu pada video kedua, yaitu bagaimana perlakuan akuntansi terhadap koreksi kesalahan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye!